selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi semester 2, kita akan menyelesaikan 2 tema yang tertinggal di semester 1 kemarin. Jadi pada video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan materi-materi yang belum pernah anak-anak dapatkan. Jadi untuk materi-materi yang sudah pernah kita bahas, anak-anak bisa membaca dalam buku tematik kalian masing-masing dan boleh juga membuka kembali video-video pembelajaran yang telah Ibu berikan selama di semester 1 kemarin. Baik anak-anak, yang pertama Ibu akan menjelaskan materi tema 4 yaitu sehat itu penting. Baik anak-anak, sebagai manusia, kita harus menjaga kesehatan kita, baik kebersihan tubuh, kesehatan makanan, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, Ibu langsung saja pada inti materi dari tema 4 ini yaitu organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Anak-anak bisa perhatikan gambar pada buku tematik kalian, pada buku tematik 5D, pada halaman 3. Anak-anak bisa melihat gambar pada halaman 3. Baik anak-anak, organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain. Di antaranya yang pertama, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan yang kelima, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Ini adalah penjelasan singkat tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita, serta beberapa fungsi dari sistem peredaran darah manusia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai organ dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Kedudukan jantung. Jantung berada dalam rongga torak antara kedua paru-paru dan di belakang sternum. Jantung diselimuti oleh suatu membran pelindung yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung. Yang berikut struktur jantung. Anak-anak, untuk struktur jantung, anak-anak bisa membaca pada slide ini. Secara garis besar, ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung dewasa beratnya antara 220 sampai 260 gram. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Dinding bilik jantung lebih tebal jika dibandingkan dinding serambi. Selain itu, bilik kiri juga lebih tebal bila dibandingkan dengan bilik kanan. Anak-anak bisa perhatikan gambar struktur jantung pada halaman 3 di buku tematik kalian.
Antara serambi dan bilik dalam jantung tersebut dipisahkan oleh suatu sekat. Katup-katup yang menghubungkan serambi dan bilik kanan disebut katup tricuspidalis, sedangkan katup yang menghubungkan serambi kiri dan bilik kiri disebut katup bicuspidalis. Katup-katup ini mencegah darah balik lagi dari bilik ke serambi, dari luar ke dalam. Jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Yang berikut, kita lanjut. Cara kerja jantung. Jantung bekerja diawali dengan berkontraksinya otot jantung sehingga serambi jantung mengembang dan diikuti dengan masuknya darah yang miskin, O2 dari vena cava superior dan inferior ke serambi kanan. Sedangkan darah yang mengandung O2 masuk dari vena pulmonalis ke serambi kiri. Dengan masuknya darah ke serambi akan merangsang sekat jantung membuka. Membukanya sekat jantung ini diikuti dengan terjadinya kontraksi otot jantung. Kontraksi otot yang menyebabkan serambi jantung menguncup. Akibatnya darah masuk ke bilik jantung yang diikuti dengan menutupnya katup pada sekat jantung tersebut. Yang kedua, kita kenal dengan pembuluh darah. Ada 3 macam pembuluh darah yang berperan dalam proses peredaran darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Arteri berperan dalam pengangkutan darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berperan membawa darah kotor yang perlu oksigenasi. Arteri mempunyai dinding yang tebal dan elastis. Tentu saja pembuluh arteri ini meninggalkan jantung. Tekanan darahnya lebih kuat bila dibandingkan dengan tekanan yang dimiliki oleh pembuluh vena. Pembuluh arteri ini biasanya juga terletak di bagian dalam permukaan tubuh dan mempunyai satu pangkal atau aorta. Yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh vena ini sering disebut sebagai pembuluh balik. Hal ini karena pembuluh vena bertugas membawa darah kotor atau miskin oksigen kembali menuju jantung, kecuali vena pulmonalis yang bertugas membawa darah bersih menuju jantung. Vena mempunyai klep di sepanjang pembuluh darah. Banyaknya klep pada vena ini berhubungan dengan tugas vena yang membawa darah yang arah gerakannya melawan gaya berat. Klep-klep ini bertugas menjaga agar pembuluh darah mengalir ke jantung tanpa jatuh kembali ke arah sebaliknya. Yang berikut kita kenal dengan pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil, tempat arteri berakhir. Pembuluh ini berfungsi sebagai distributor zat-zat penting ke jaringan yang memungkinkan berjalannya berbagai proses dalam tubuh. Yang berikut kita belajar tentang komponen-komponen darah. Baik anak-anak, setelah kita mengenal tentang organ-organ peredaran darah pada manusia, sekarang kita belajar tentang komponen-komponen darah. Komponen darah manusia terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Yang pertama, kita kenal dengan sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah manusia berbentuk cakram kecil bikonkav atau cekung di kedua sisinya. Sel darah merah manusia berjumlah sekitar 5 juta sel di setiap mililiter darah. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang kaya akan zat besi dan memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen dari paru-paru dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang, terutama dari tulang pendek, pipih, dan tak beraturan. Umur sel darah merah
Ibu ulangi, umur sel darah merah kira-kira 115 hari. Oleh karena itu, tubuh kita memerlukan protein dan zat besi yang cukup untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Protein dan zat besi ini dapat kita peroleh dari zat makanan yang kita makan sehari-hari. Yang kedua, kita kenal dengan sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh mempunyai bentuk yang lebih besar dibanding sel darah merah. Akan tetapi dalam setiap milimeter kubik darah, sel darah putih mempunyai jumlah yang lebih kecil dibanding sel darah merah, yaitu sekitar 6.000 sampai 8.000 sel. Sel darah putih tidak berwarna atau bening. Sel darah putih ini ada bermacam-macam dan secara umum dibagi menjadi 5 macam, yaitu granulosit, limfosit, monosit, netrofit, dan eosinofil. Masing-masing sel darah putih ini mempunyai ciri dan peran yang berbeda. Granulosit dan monosit mempunyai peran yang penting dalam perlindungan badan terhadap mikroorganisme. Yang ketiga, kita kenal dengan keping-keping darah atau trombosit. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Jumlah trombosit dalam setiap milimeter darah adalah 300.000 trombosit. Dibentuk di megakarosit, sumsum merah tulang. Trombosit memiliki ciri tidak berinti, berukuran 2-4 mikron lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Bentuknya tidak teratur dan berumur 8-12 hari. Jika terluka maka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase, ion kalsium dan vitamin K bersama-sama membantu mengubah protrombin menjadi trombin. Dengan bantuan trombin, fibrinogen berubah menjadi fibrin yang akan menutupi luka. Yang terakhir kita kenal dengan plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning yang dalam bereaksi bersifat sedikit alkali. Plasma darah mempunyai komposisi 55% dari cairan darah. Plasma darah tersusun atas air, protein, garam, mineral, dan bahan organik lainnya. Plasma darah secara umum ikut berperan dalam proses pembekuan darah sebagai antibodi dan mengendalikan metabolisme tubuh. Baik anak-anak, setelah kita mengenal tentang komponen-komponen darah, kita juga akan belajar tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Baik anak-anak, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dapat ditimbulkan karena pewarisan sifat atau keturunan, rusaknya alat peredaran darah akibat kecelakaan, atau akibat makanan yang dikonsumsi banyak mengandung lemak dan zat kapur. Zat makanan tersebut dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau berkurangnya elastisitas otot jantung dalam mekanisme pompa dan isap. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah antara lain, yang pertama, anemia atau kurang darah dikarenakan kurangnya kadar Hb atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Yang kedua, varises adalah pelebaran pembuluh darah di betis. Yang ketiga, hemoroid atau ambeien adalah pelebaran pembuluh darah di sekitar dubur atau anus. Yang berikut kita kenal dengan arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi karena timbunan atau terdapat kapur. Yang berikut aterosklerosis adalah
pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. Yang berikut, embolus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Yang berikut, trombus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Yang berikut, hemofilia adalah kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas atau keturunan. Yang berikut yang sering kita dengar yaitu penyakit leukemia atau kanker darah adalah bertambahnya leukosit secara tak terkendali. Baik anak-anak, selain kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah ini yang Ibu jelaskan melalui video pembelajaran ini, anak-anak bisa membaca lebih jelas lagi pada buku halaman 39 tentang beberapa penyakit yang menyerang peredaran darah manusia. Baik anak-anak, kita juga harus tahu tentang sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Sekarang kita mulai dengan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar berawal dari jantung bagian bilik kiri yang mengeluarkan darah yang mengandung oksigen untuk diberikan pada aorta. Aorta akan mengalirkan darah ke arteri bagian atas dan arteri bagian bawah. Pada proses ini, jantung akan memompa lebih kuat untuk memberi tekanan lebih pada darah. Tekanan ini dibantu oleh denyutan otot arteri yang terjadi di sepanjang perjalanan darah pada saluran ini. Setelah darah melakukan tugasnya mendistribusikan oksigen pada organ-organ di dalam tubuh dengan baik, darah akan memasuki arteriol untuk menuju pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler, darah yang mengandung oksigen ini akan bertukaran dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, darah masuk ke seluruh venul dan akan mengalir pada vena. Vena bagian bawah dan vena bagian atas akan bertemu di vena cava untuk memasuki serambi kanan dan melanjutkan perjalanan menuju bilik kanan dengan melewati katup trikuspid, sedangkan pada karbon dioksida dari sel menyebar dalam darah. Ini pertukaran gas berlangsung dengan bantuan kapiler kecil yang mengelilingi sel-sel tubuh. Baik anak-anak, ini adalah urutan sistem peredaran darah besar, yaitu mulai dari jantung atau bilik kiri yang disebut aorta. Setelah dari bilik kiri masuk ke pembuluh nadi, setelah dari pembuluh nadi menuju ke pembuluh kapiler, setelah dari pembuluh kapiler menuju pembuluh balik, dan terakhir masuk kembali ke jantung atau serambi kanan. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Baik anak-anak, yang kedua kita kenal dengan sistem peredaran darah kecil. Pada sistem peredaran darah kecil, perjalanannya berawal dari bilik kanan jantung, bilik kanan dan akan mengeluarkan darah melewati arteri pulmonal yang memiliki cabang bernama arteriol. Pembuluh arteriol ini merupakan penghubung antara arteri pulmonan dengan pembuluh kapiler pada paru-paru. Darah mengalir melewati pembuluh ini menuju jantung. Sampainya di jantung, jantung akan mengeluarkan karbon dioksida dalam bentuk udara dan menghirup kembali udara yang mengandung oksigen. Oksigen yang dihirup oleh paru-paru akan dibawa ke vena pulmonal untuk dialirkan ke serambi kiri dan akan menuju bilik kiri dengan melewati karup bigsuspid untuk menjalani kembali sistem peredaran darah.
menjalani kembali sistem peredaran darah besar. Baik anak-anak, pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutannya sebagai berikut. Darah mengalir dari jantung, lalu ke arteri paru-paru, setelah dari arteri paru-paru menuju ke vena paru-paru, dan kembali ke jantung atau serambi kiri. Baik anak-anak, setelah kita mengenal tentang sistem peredaran darah besar dan darah kecil pada manusia, sekarang kita akan belajar tentang fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah yang pertama mengedarkan oksigen, yang kedua mengangkut nutrisi, yang ketiga mengangkut hormon, yang keempat mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan yang kelima mengatur suhu tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah manusia yaitu jenis kelamin, faktor gravitasi, usia, kondisi kesehatan, aktivitas, obesitas, obat-obatan, dan keadaan emosional. Yang berikut kita kenal dengan faktor-faktor yang mempertahankan tekanan darah adalah kekuatan memompa jantung, elastisitas pembuluh darah, banyaknya darah yang beredar, dan tahanan tepi. Berikut kita akan belajar tentang pantun. Baik anak-anak, setelah kita mengenal tentang sistem peredaran darah pada manusia, sekarang kita belajar tentang pantun. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pantun, yang pertama kita harus tahu apa itu pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Yang kedua, kita mengenal ciri-ciri pantun. Jenis puisi lama yang bermula dari kata patuntun ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Tidak hanya sekedar berisi nasihat dan imbauan, penyampaiannya pun memiliki ciri khas yang begitu kental seperti berikut ini. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Anak-anak, penjelasannya anak-anak bisa membaca sendiri pada slide ini. Yang kedua, 8-12 suku kata di tiap barisnya. Anak-anak bisa membaca penjelasannya pada slide ini. Yang berikut, ciri-ciri pantun yang ketiga memiliki sampiran dan isi. Yang keempat, berirama ABAB. Anak-anak bisa membaca penjelasannya pada slide ini. Baik anak-anak, setelah kita mengenal tentang ciri-ciri pantun, kita juga mengenal tentang jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun yang pertama, pantun nasihat. Pada dasarnya pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Contoh pantun nasihat sebagai berikut. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi.
Ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Yang kedua, pantun jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tak jarang pula pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Contohnya sebagai berikut. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah rentah sulit tertawa. Anak-anak, dengan membaca sebuah pantun, kita bisa mengetahui isi dari sebuah pantun. Isi dan amanat yang disampaikan melalui pantun tersebut. Baik anak-anak, yang ketiga ada pantun agama. Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Akan tetapi, tema di pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contohnya sebagai berikut. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Yang keempat, pantun teka-teki. Jenis pantun yang satu ini selalu memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Contohnya sebagai berikut. Terendak bentan lalu dibeli, untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalau tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah? Ini merupakan contoh pantun teka-teki. Yang berikut pantun anak. Tidak hanya untuk orang dewasa, pantun bisa juga disampaikan untuk anak-anak. Tentu saja isinya lebih ringan dan menyangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh si kecil. Tujuan awal dari jenis pantun yang satu ini adalah untuk mengakrabkan anak dengan pantun, sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Contoh pantun anak-anak yaitu sebagai berikut. Contohnya, kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Anak-anak, inilah jenis-jenis pantun yang Ibu sampaikan. Anak-anak bisa membaca dan melihat kembali contoh-contoh pantun yang ada di dalam buku tematik kalian masing-masing. Yang berikut syarat dalam membuat pantun. Yang pertama, dalam satu bait terdiri dari 4 baris kalimat. Jadi tidak boleh lebih dari 4 baris. Yang kedua, 2 baris pertama wajib dan harus berupa sampiran. Yang ketiga, 2 baris terakhir harus berupa isi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau orang yang membawakan pantun. Yang keempat, jumlah suku kata tiap baris antara 8 sampai 12 suku kata. Yang terakhir, pantun yang indah buatan sendiri wajib bersajak ABAB. Anak-anak, untuk materi pantun, anak-anak bisa membaca lebih banyak pada buku tematik anak-anak sendiri. Baik anak-anak, setelah membaca pantun, kita harus bisa menjelaskan amanat dari pantun.
Baik anak-anak, selain kita membaca sebuah pantun, kita harus bisa menentukan amanat dalam sebuah pantun. Anak-anak, untuk menentukan amanat dalam sebuah pantun, langsung saja baca lari ketiga dan keempat. Bahkan dalam satu situasi saat Anda diharuskan membuat pantun, menuliskan isi atau niat atau pesan adalah cara terbaik agar sampirannya dapat disesuaikan dengan isi yang sudah Anda tulis sebelumnya. Sekarang anak-anak bisa perhatikan contoh pantun pada buku tematik kalian pada halaman 4. Hari Selasa membeli ikan, belanja banyak terasa berat. Olahraga perlu dibiasakan, jantung sehat, tubuh pun kuat. Jadi kita perhatikan pantun tersebut. Kita perhatikan bagian mana yang berisikan isi atau amanat yang perlu disampaikan oleh pembaca. Hari Selasa membeli ikan, belanja banyak terasa berat. Olahraga perlu dibiasakan, jantung sehat, tubuh pun kuat. Anak-anak, kita perhatikan sama-sama. Jadi, amanat dari pantun tersebut adalah kita harus terbiasa untuk berolahraga agar tubuh dan jantung kita tetap sehat dan kuat. Itu merupakan amanat dari pantun pada buku kalian di halaman 4. Anak-anak, berikutnya untuk mengidentifikasi jenis pantun, anak-anak bisa membaca penjelasannya pada buku tematik 5D pada halaman 8. Makan nasi pakai sayur. Sayur dimasak dengan kompor, betapa nikmat mengucap syukur, dapat bernapas dengan bebas. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Selain memiliki sampiran dan isi, pantun tersebut juga memiliki ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi pada slide dalam video pembelajaran ini. Yaitu Ibu ulangi, pantun tersebut terdiri atas 1 bait dan 4 baris. Tiap baris terdiri atas 4-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi ur, diberi simbol A. Baris kedua dan keempat diakhiri bunyi as, diberi simbol B. Dengan demikian, pantun tersebut memiliki pola sajak atau berbunyi akhir AB, AB. Anak-anak bisa melihat pada buku halaman 8. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu tentang tema 4, sehat itu penting. Jadi anak-anak, untuk materi SPDP, IPS, dan PPKN telah Ibu jelaskan pada video pembelajaran di semester 1 lainnya. Jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa membaca kembali pada buku tematik kalian dan membuka kembali video-video pembelajaran yang telah Ibu kirimkan di semester 1 yang lalu. Baik anak-anak, mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang jelas pada video pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Baik anak-anak, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati. Salam sehat dari Ibu.